Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita melanjutkan kembali untuk membaca tafsir dari surah Muhammad. Di pertemuan terakhir kita telah membacakan ayat keempat dari surah Muhammad. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Ya, ini perintah ketika bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Orang yang keluar berjihad di jalan Allah, Rasulullah SAW mengatakan tetesan pertama dari darahnya yang mengalir ke bumi, Allah Subhanahu wa taala langsung membersihkan seluruh dosa-dosanya. Ya, mandum dosa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu tetesan darah pertama jatuh mengenai bumi. Ya, dalam riwayat lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ad-dain, itu kecuali hutang. Hutang itu tidak dapat dihapus dengan kebaikan apapun kecuali setelah dia menunaikan hak saudaranya. Ya, hutang itu tidak diampuni oleh Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masalah hutang ini masalah yang sangat penting di dalam syariat kita. Ya, betul-betul dijaga. Ya, kemudian masalah ini juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah mempraktekkan sendiri di akhir hayat beliau. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan sakit, beliau meminta untuk dipopoh oleh sahabatnya. Kemudian beliau naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan, barang siapa yang aku berhutang kepadanya, maka pada hari ini hendaklah dia memintanya kembali. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, baqalul ghani zulmun. Ya, orang yang memiliki harta, memiliki uang, tetapi dia menangguh untuk membayar hutangnya, pengkana, tapi hanaga bayar ile, maka setiap hari yang ia lewati, ia telah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Titi wuro. Maka hutang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika sudah mampu untuk dibayar, dilunasi, itu langsung. Sehebat apapun kebaikan yang dilakukan, bahkan syahid meninggal di medan perang, yang tetesan darah pertamanya itu dihapus seluruh dosa-dosanya, hutang itu tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat harus kita perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sayahdihim wa yuslihu balahu. Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, ketika seseorang melakukan kebaikan, Allah memperbaiki amalannya, yaitu dengan kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh keburukan-keburukan yang ia lakukan.
ya, perbaiki kitab amalnya. Awal kali reut dalam keburukan, kemudian dia melakukan kebaikan, maka kebaikan itu menutup keburukan-keburukan yang telah ia lakukan. Maka di sini Allah mengatakan sayahdihim, itu Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah memberi petunjuk, yaitu Allah akan mengarahkan mereka ke dalam surga. Ya, petunjuk jalan menuju surga. Sesampai di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah kepada setiap mereka. Maka di dalam ayat ke-6 Allah mengatakan wa yudkhiluhumul jannah arrafaha lahum. Ya, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, gepedambang dalam surga, ya, di setiap orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rumah bagi mereka. Ya, gebi rumah mandum li Allah Subhanahu wa taala, yang ketika Abu Hurairah, ya, di dalam riwayat Tirmizi itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al jannatu ma binauha ya Rasulullah. Ketika kita dimasukkan dalam surga, kita diberikan rumah. Bagaimana bangunannya wahai Rasulullah? Ya, tiban bangunan rumah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan labinatun min fiddah wa labinatun min zahab wa milatuhal miskul adfar. Rasulullah mengatakan rumah yang diberikan bagi ahli surga itu batanya itu terbuat dari perak, dan ada batanya yang terbuat dari emas. Ya, nah, rumah yang batanya dari perak, ada rumah yang batanya dari emas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa milatuhal miskul adfar, dan tanah liat yang digunakan untuk membangun rumah tersebut itu minyak kasturi azfar. Ini minyak kasturi, minyak wangi yang paling wangi ketika itu. Nyan semen, minyak jamun, orang jamun ge pegat rumah dengan tanah liat. Maka Rasulullah menggambarkan dengan tanah liat. Ni orangnya dah pegat rumah dengan semen. Ya, yang digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah dengan tanah liat yang terbuat, ya, dari minyak kasturi ataupun yang dicampur dengan minyak kasturi yang sangat wangi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hasbauha al-lu'lu wal yaqut wa tarbatuha az-za'faran. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan kerikil yang digunakan untuk membangun rumah itu dari mutiara dan yakut. Ya, mutiara yang sangat indah dan yakut, dan tanahnya Rasulullah mengatakan dari za'faran. Kemudian Rasulullah mengatakan man dakhalaha yan'amu wa la yab'as wa yakhludu wa la yamut la tubla siyabuhum wa la yafna syababuhum. Lalu Rasul menyebutkan barang siapa yang memasukinya akan merasakan kenikmatan dan dia tidak akan pernah merasakan sengsara, dia akan kekal dan tidak pernah mati, ya, pakaiannya itu tidak pernah rusak dan umurnya tidak akan pernah bertambah. Menan begitu dia masuk ke dalam surga. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah tentang umur ahli surga, dalam hadis Ahmad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan abna salasin atau salasa wa salasin. Itu umur ahli surga itu di antara 30 dan 33 tahun.
Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini adalah masa syabab, ya, masa-masa paling sempurna umur seseorang, ya, dimulai dia memasuki umur 30 sampai 40 tahun. Maka orang yang di dalam surga nanti umurnya itu akan kekal di antara 30 sampai 33 tahun. Dan ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ahli surga. Dan Rasulullah mengatakan wa arrafaha lahum. Ya, Allah sudah memperkenalkan rumah itu bagi mereka. Dan yang hana payah dah fikir duduk dalam surga, bukan payah merebut-rebut untuk mendapatkan rumah ataupun tidak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu riwayat sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan mereka sangat mengenal rumah mereka sebagaimana mereka mengenal rumah mereka ketika mereka pulang dari salat Jumaat. Adanya waktu tahu sembahyang Jumaat hantam saruk tahu rumah. Mianit dan awau rumah tetap teruk rumah dia. Begitulah rumah kita di dalam surga. Ya, semua kita sudah mengetahui di mana rumahnya di dalam surga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan tentang orang yang terakhir masuk surga, orang yang paling terakhir masuk surga, ya, dia dinampakkan sedikit-sedikit kenikmatan, dia meminta kepada Allah, meminta sampai Allah mengatakan kepadanya, maukah engkau kumasukkan ke dalam surga? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, laqad dakhalan nas wa akhadha a'radahum. Wahai Rasulullah, bagaimana aku masuk surga? Orang-orang semuanya sudah masuk surga dan mereka telah mengambil seluruh tempat di dalam surga. Kabeh banyak orang terakhir tamang. Lagi tamang oleh Allah, kiban tamang oleh Allah. Kabeh mandum urang tamang dalam surga, mandum rumah kabeh gecok, lu ana tempat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, aradita, apakah engkau ridha apabila aku berikan kepadamu misla mulki min mulukid dunia, apa yang aku berikan kepada raja-raja di dunia? Maka dia mengatakan, raditu ya Rabb, aku ridha. Lalu Allah mengatakan kepadanya, wa misla dzalika wa misla dzalika wa misla dzalika wa misla dzalika wa fil khamisati qala raditu ya Rabb. Allah sebutkan kepada orang tersebut, aku tambah kepadamu lebih daripada itu. Aku tambah kepadamu lebih daripada itu. Aku tambah kepadamu lebih daripada itu. Sampai kali kelima baru dia mengatakan, aku ridha wahai Tuhanku. Ya, 5 kali lipat kerajaan raja dunia hari ini yang memiliki harta paling banyak, ya, 5 kali lipat dari harta yang mereka miliki, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terakhir masuk surga. Maka kita tidak perlu takut para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang mendapati surga, maka dia telah mendapati kenikmatan yang tidak pernah ia rasakan di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika seseorang itu dicelupkan ke dalam surga, dicelup kan. Debitlah oleh Allah. Guna uji. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Maka dia mengatakan, tidak wahai Tuhanku. Ya, seluruh kesusahan yang ia rasakan di dunia itu tidak pernah lagi ia ingat begitu dia mendapati sekejap dari kenikmatan surga. Ya, sedetik itu, segeceluk langsung tua mandum kesusahan yang ia rasakan di kehidupan dunia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini saatnya bagi kita untuk benar-benar mengejar surga Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita. Hana be'ya kita susah berat hidup di dunia, ya, tetapi begitu Allah memasukkan ke dalam surga, seluruh kesusahan-kesusahan yang kita rasakan itu hilang. Ya, gadah mendum dalam ingatan kita begitu merasakan kenikmatan surga. Bahkan
Di dalam hadis Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersumpah, walladzi nafsi biyadihi inna ahadahum bimanzilihi fil jannah ahda minhu bimanzilihi alladzi kana fid dunya. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya mereka lebih mengenal rumah mereka di dalam surga melebihi mereka mengenal rumah mereka di dunia. Ya, di dunia mantap tayo hantam saruk dawa rumah rod. Maka di surga rumah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal soleh itu tidak akan pernah mereka jauh darinya ataupun mereka tersesat ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini kenikmatan yang paling besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat setelahnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini ayat yang harus direnungi oleh setiap muslim. Orang muslim itu benar-benar mengikuti ayat ini, maka dia pasti akan mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Nanti iblis akan mengatakan di dalam neraka, dan sebagaimana Allah sebutkan kepada kita dalam surat Ibrahim, Allah berjanji kepada kalian dan janji Allah itu pasti. Ya, janji Allah itu tidak pernah dusta. Apapun yang dijanjikan oleh Allah kita pasti akan mendapatinya. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini harus benar-benar kita patuhi. Ya, ini di dalam ilmu tafsir dikatakan dengan syarat, syartun wa jawabu syartin. Ini syarat, ini jawabannya. Jawaban dari syarat. Berarti untuk mendapati ini harus melewati syarat dulu. Ya, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, apabila kalian menolong Allah, maknanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada syariat Allah, maka Allah mengatakan yansurkum, Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kalian. Ini syaratnya, mendapati kemenangan, kemudian kokoh pendirian. Kapan kita diberikan kemenangan oleh Allah? Ketika kita mengikuti syariat. Maka ketika seorang muslim itu tidak mengikuti syariat, jangan harap mereka mendapati kemenangan. Maka Allah menyebut ayat ini setelah Allah mengatakan ayat di sebelumnya. Ya, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, fadharbar riqab, maka hendaklah kalian memenggal leher mereka. Allah beri kemenangan, tapi dengan syarat
agama Allah itu harus ditolong, harus dilaksanakan. Ya, kita bisa melihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah di perang Uhud. Ketika para sahabat itu sedikit keluar dari perintah Rasulullah. Ya, ada Jabal Rummat, jabal yang gunung yang tidak tinggi. Mungkin kalau kita pergi ke Uhud, ke Madinah, kita bisa melihat gunung Uhud yang sangat panjang. Kemudian di sisinya ada gunung yang agak kecil, di situ dikenal dengan Jabal Rummat. Ya, Rasulullah memerintahkan para pemanah untuk berada di gunung tersebut. Apapun yang terjadi, mereka jangan turun dari gunung tersebut. Tetapi mereka turun. Ya, ketika Khalid bin Walid ketika itu memimpin pasukan orang-orang kafir, ya, Khalid bin Walid merubah strategi perang. Kita pura-pura lari, kemudian nanti kita putar dari arah belakang dan kita serbu kaum muslimin dari arah belakang. Rasulullah tetap dijaganya. Bahkan ketika mereka putar dari belakang, orang-orang yang berada di Jabal Rummat itu bisa melihat dan mereka bisa menembak ataupun memanah orang-orang kafir. Tapi di kaum muslimin, para sahabat berpikir sudah menang. Mereka langsung turun berbondong-bondong untuk mengambil harta rampasan perang. Kemudian tiba-tiba Khalid bin Walid dan pasukannya kembali, dan di situ membuat kaum muslimin kocar-kacir sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Abu Bakar ketika itu beredar berita sudah terbunuh. Lalu orang Islam dalam perang Hunain, Allah menyebutkan kepada kita, wa yauma Hunain idz a'jabatkum kasratukum falan tughniya ankum syai'a. Ya, ketika perang Hunain terjadi, cukup banyak orang masuk Islam ketika itu. Ya, kaum muslimin merasa bangga, ini kita sudah menang perang. Tetapi Allah mengatakan tidak ada manfaatnya bagi kalian sama sekali. Tidak ada. Kekuatan kaum muslimin bukan pada jumlah, bukan pada hebatnya senjata, tetapi kekuatan kaum muslimin ini di sini, di agama. Bagaimana kita patuh kepada syariat, di situ kita akan memiliki kekuatan. Man miadanya orayo kibanna kekuatan. Ya. Anak muda mandang dubit, kan anak muda pi urang si mandang ke dubit, miada awit bak lapangan tempat dum, bak kedai kopi. Dumna yang keluar dengan aurat terbuka, berhurung agam, berurina. Kiban kita mendapati kemenangan. Bagaimana hari ini kita patuh? Tiap orang tak baca ayat tentang mengerikannya riba, tapi tanya tukang pupuk riba. Ya. Bagaimana kita mengharapkan kemenangan? Maka ini tidak akan pernah kita dapati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kecuali setelah kita benar-benar membantu Allah, yaitu menegakkan syariatnya sebagaimana Allah inginkan. Baru Allah beri kemenangan. Setelah Allah beri kemenangan, ini terulang bahaya tiga detik. Ya. Setelah kemenangan itu didapati, kebiasaan kita akan goyang. Tengok kalau dah sebutkan di dalam surah sebelumnya. Ya, urung-urung kafir ketika mereka mengatakan, ya memang Islam itu bagus, kami yang pertama sekali masuk Islam, urung-urung kaya Quraisy. Orang-orang kaya Quraisy, ya, pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang hebat, mereka mengatakan kalau Islam itu benar, baik, ada manfaatnya, kami dulu yang masuk Islam. Karena kebiasaan seseorang itu ketika dia mendapati harta, ya, dia menjadi kaya, memiliki kedudukan, maka dia akan zalim, akan sombong, akan kikir, ya. Maka Allah gebantulah, wa isabbit aqdamakum, gekokohkan kakinya. Walaupun kamu mendapati kemenangan, dia tetap tunduk dan patuh kepada syariat. Maka Umar ibn al-Khattab, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika menaklukkan Persia, beliau menangis. Gekli Umar bin Khattab. Ditanyakan oleh para sahabat, kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini hari yang paling bahagia?
Beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kaum muslimin satu negeri kecuali setelahnya mereka akan ditimpakan keburukan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takuti akan menimpa kalian. Walakin fatahallahu alaikumud dunya. Tetapi yang aku takuti adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia kepada kalian. Lalu kalian fatanafasuha. Kalian berlomba-lomba untuk mendapati dunia tersebut. Ya, mandumnya yang berlomba-lomba, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapati apa yang kita inginkan. Tua nyo hanjut, nyo harum tua dah. Yang ada di benak kita, bagaimana dunia itu kita dapati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fataqatalu. Ketika itu kalian akan saling membunuh, ya, untuk mendapati dunia. Saling berlomba-lomba, saling membunuh untuk mendapati dunia. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kalian sebagaimana Allah telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ya, maka ini yang paling mengerikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemenangan bila Allah kita tidak siap, maka kita akan tergelincir. Tetapi orang yang benar-benar dia menolong syariat Allah, dia benar-benar tunduk dan patuh kepada syariat, ketika dia mendapati kemenangan, Allah tetap mengokohkan kaki mereka. Dia tetap berada di atas syariat, tidak tergelincir. Maka ini sangat berat bagi kita, ya, sekecil apapun syariat Allah itu harus kita ikuti, ya, sekecil apapun. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kita, ya, Syekh Mustafa Al-Adawi dan yang lainnya, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengaitkan dengan ayat sebelumnya. Ya, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan satu tempat bagi orang-orang yang beriman di dalam surga, yaitu dia tunduk dan patuh kepada syariat, dan dia juga mengajak seluruh keluarganya untuk tunduk dan patuh kepada syariat. Maka Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga mereka yang beriman, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali keluarganya di dalam surga. Dipersapatlah Allah. Kadang orang tuanya itu mendapati surga yang tinggi, anaknya itu tidak cukup mencapai surga yang tinggi bersama orang tuanya, tapi Allah gepeik derajat anak itu supaya mereka bersama keluarganya, dengan syarat anak-anak itu mengikuti keimanan sebagaimana keimanan orang tuanya. Ya, gebila Allah, gak angkat derajatnya. Maka itu kenikmatan yang paling besar, ya, setelah seseorang itu mendapati surga, lalu Allah mengumpulkan kembali keluarga-keluarganya di dunia bersamanya di dalam surga. Sama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi kehidupan dalam surga itu tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terucap dalam mulut. Tapi danyo kita rasakan, mungkin tingkat-tingkat danyo mantan terasakan. Uro raya tawo mandum mesapat ba urang syik, ya, jamun mohne de, ya, mesapat mandum itu sang bahagia hadanya. Yang baru di dunia. Ya, bagaimana dengan di surga ketika seluruh kita berkumpul di satu rumah dan kita bertemu dengan keluarga kita, itu kenikmatan yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Baik, mungkin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu ataupun ditanyakan. Bagaimana caranya kita meluaskan utang yang orangnya sudah tidak ada lagi dan ahli warisnya kita tidak kenal? Ya, bagi orang yang kita berhutang dan kita tidak lagi mengenal ahli warisnya, ya, maka kita bersedekah atas nama orang tersebut. Tapi apakah itu lunas? Para ulama kita mengatakan tidak lunas, ya, tetap tidak lunas. Tetapi
nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan membayar untuknya dari amal kebaikan kita, kemudian Allah akan menggantikan kepada kita dengan amal yang lainnya. Ya. Begitu disuruh. Kita lakukan bersedekah sebesar hutang atas nama orang tersebut. Kalau sampai kita meninggal, kita tidak bertemu lagi dengan ahli warisnya ataupun keluarganya, nanti hari kiamat Allah tetap membayar hutangnya. Allah tetap mengambil dari amal saleh kita, diberikan untuknya. Tapi Allah menggantikan amal untuk kita. Ya, hutang harus dibayar. Tapi itu hana lunas, megi hitung lunas tidak lunas, tetap harus dibayar nanti di hari kiamat. Ya, tapi ada satu kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bagi orang yang berhutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk membayar hutang tersebut. Apa teh gemutang pun niat dalam hati, tekad yang kuat, dia akan membayar hutang tersebut. Tetapi qadarullah, dia tidak memiliki harta untuk membayarnya. Ya, meninggal, maka Allah akan membayar untuknya. Tapi barang siapa yang berhutang dengan niat tidak mau membayarnya, ya, maka dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membayar untuknya. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini satu kabar gembira mungkin bagi kita yang memiliki hutang tapi benar-benar tidak mampu membayar, bukan tidak membayar. Tapi miana harta, ya, tangna lah baik bulannya lembayu bulan nuku lembayu manda mungkin napeng lain ente, ya, maka dia telah melakukan kezaliman setiap harinya. Kita berhutang itu barang halal, barangnya halal, misalnya contohnya minuman keras kita berhutang. Kenapa berhutang minuman keras? Contohnya barang yang halal kita berhutang. Apakah kita tidak wajib membayarnya? Wallahu a'lam. Itu saya enggak tahu, wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Ada orang yang tidak mau membayar. Tadi tidak mau membayar pada saat dia berhutang, dia berniat tidak membayar. Pada saat dia meninggal, orang yang dipinjamkan uang dia datang kan bila kemah dia ulung yang di tausiah bukan rumah jauh kan rumah. Nah, sementara tiganya memang anaknya dari Punawai, pada gemutang anaknya Bayu. Maka meninggal itu yang udah dia aku lanjut. Kalau kemah dia rumahnya pakai ban. Ya, dari pertama ketika dia berniat tadi berhutang tidak mau membayarnya, maka di situ dia telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melakukan kezaliman. Ya, begitu diminta maaf, kemudian dimaafkan seluruh hutang-hutangnya, maka selesai. Kabeh hanali, ya, menandi maaf, dimaafkan. Tetapi kalimat umum itu tidak bisa menjadi hujah. Ya, nyo kana pemaaf, kalau pemaaf putra yang pemaaf yang po karu dua ke ataupun hutang. Belum jelas. Tapi sang bina urang ceramah ba urang meninggal, tetap kepingat ni masalah hutang khusus lain. Ge pemaaf yang secara umum. Nyo mungkin na dosa-dosa lakai maaf bukan pemaaf ka, meuna hutang yang tolong nepegah. Yang tetap akan disampaikan seperti itu. Dan akad hutang di dalam mazhab Syafi'i itu harus ada ijab dan kabul. Ya, akad hutang itu selesainya ketika ada ijab dan kabul. Di ijab dan kabul ada ucapan. Nyo kalau selesaikan hutang, kalau terima, maka di situ selesai. Ya, tidak cukup dengan hanya mengucapkan. Nah, wallahu a'lam. Orang yang mengikhlaskan hutang iman pada saat di akhirat. Ya, orang yang mengikhlaskan hutang itu cukup besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi itu menyebutkan ada seorang yang meninggal dahulu, itu dia tidak pernah melakukan kebaikan apapun, hanya gepuput kebaikan.
cuma but ngoknya gebi ke putau hutang kai kurang. Tapi jatuh tempo gebegat batas. Ketika jatuh tempo, dia mengirim orang untuk mengambil hutangnya, lalu dia mengatakan kepada orang yang mengambil hutang tersebut, ambil dari orang yang mampu dan maafkan orang yang tidak mampu. Saya truk tempo, truk orang yang cak hutang. Umalung haik lom bayu, ada kepemaah. Umalun ek lom bayu giyucuk. Maka kemudian dia meninggal, dia dibangkitkan oleh Allah, ditanya, apa kebaikan yang engkau lakukan? Dia mengatakan, aku tidak melakukan kebaikan apapun. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin mengazabnya, lalu dia mengatakan, kecuali aku dahulu di dunia memberikan hutang kepada orang-orang, dan apabila jatuh tempo aku katakan kepada mereka, kepada orang yang kusuruh untuk mengambil hutangku, kepada budakku, ambil dari yang mampu dan maafkan yang tidak mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yawm tajawaztu laka. Hari ini aku maafkan seluruh kesalahan-kesalahanmu. Pemaaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sama dengan perbuatan. Ya, man farajal mu'minan, barang siapa yang menghilangkan beban seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan bebannya di dunia dan di akhirat. Ya, pahala cukup besar. Dalam Al-Quran, sebelum Allah menyebutkan ayat hutang, itu Allah telah menjelaskan, ya, ketika seseorang tidak mampu, maka beri waktu untuknya. Nah, wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat ini, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Kebaikan orang kafir, apapun kebaikan yang ia lakukan, di akhirat kelak Allah menampakkan kebaikan tersebut, lalu Allah menjadikan kebaikan itu sebagai debu yang berterbangan, ya, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ya, yang demikian itu adalah karena mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghapus amal-amal mereka. Maka ini kembali maksud jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk bagi kita, ya, hudan. Al-Quran itu bukan hanya diturunkan oleh Allah untuk menjadi perhiasan, ataupun Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi jimat bagi kita, tidak. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk bagi kita. Ya, menjadi petunjuk tanya. Yang pejiuh tanya dari kekufuran, kesesatan, seluruhnya adalah Al-Quran. Dan ini sangat disayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita hari ini sangat jauh dari Al-Quran. Ya, macam jenis Al-Quran nah di rumah dia. Ya, asalkan itu bit model baru, dah kalan main internet, umah lagak dah hanya Quran tablo lelom, kubah lelom di rumah. Tapi kita tidak pernah membacanya. Bagi yang membaca, tidak pernah bercoba untuk memahaminya. Sudah dipahami, tidak pernah mencoba untuk mengamalkannya. Oke, kita selalu mengingatkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tahapan mana sudah kita dengan Al-Quran. Tahapan baru kalen-kalen, ya, baru kalen-kalen, umah lagaknya Al-Quran. Tahapan sudah membaca, apa tahapan sudah memahami, ataupun tahapan sudah mengamalkan. Nah, posisi kita dengan Al-Quran itu. Dan ini kembalinya ke sini nanti para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita tidak memahami isi Al-Quran, maka kita tidak bisa mengharapkan kemenangan
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hana mungkin merempuk kemenangan kita tidak mengamalkan syariat, dan tidak mungkin kita mengamalkan syariat ketika kita tidak memiliki petunjuk. Hana ada depu petunjuk nayo. Dibancara dan diamalkan. Ya, maka tanya ya di antara amal tanya di antara amal Yahudi dengan amal Nasara. Yahudi ada ilmu tidak mengamalkan, Nasara tidak memiliki ilmu tapi ada amal. Maka di mana posisi kita, dan itu sangat tergantung bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ya benar-benar harus kita baca, kita pahami dan kita amalkan dalam seluruh kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Nakhtim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.